Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma ba'du. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar ilmu tajwid memakai buku metode Syafi'i yang dikarang oleh Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala. Kita sudah sampai pembahasan mad far'i, di mana mad far'i itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama karena sebab hamzah, yang kedua karena sebab sukun. Nah, yang sebab hamzah ada empat hukum. Yang pertama mad wajib muttasil, yang kedua apa? jais Mad jaiz munfasil, yang ketiga mat badal apa? mat badal Mad badal, yang keempat mat silah mad silah apa? mat silah kubro Nah, mat mad silah silah kubro kubra. Nah, semuanya empat atau lima harkat ya. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah kubroh, kecuali mad badal. Nah, mad badal itu hanya dua harokat. Kalau riwayat lain baru dia lebih dari dua harokat. Ada yang membaca empat, ada yang membaca enam. Nah, di riwayat Hafs yang kita baca itu dua harokat saja. Nggak boleh lebih ya kalau untuk mad badal. Nah, sekarang kita masuk mad far'i karena sebab sukun. Nah, yang sebab sukun itu ada dua. Yang pertama sukun arid, yang kedua sukun asli. Berarti sukun arid ini kebalikannya sukun asli. Artinya dia sukunnya bukan asli gitu ya. Yang pertama ada mad arid disukun, yang kedua ada mad lin. Mad arid disukun dan mad lin. Jadi karena sukun arid ini ada dua hukum. Mad arid disukun dan mad lin. Mad arid disukun apabila mad tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Panjangnya dua atau empat atau enam. Ada tiga cara. Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Yang kedua mad lin. Apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau waw sukun dan huruf setelahnya disukunkan karena wakof. Panjangnya sama, dua atau empat atau enam. Kemudian catatannya untuk panjang bacaan mad alif disukun dan madlin dalam satu bacaan masing-masing harus dibaca seragam. Artinya harus stabil. Kalau mad alif disukun di awal ngambilnya dua harokat, maka di tengah sampai akhir itu juga dua harokat semua. Harus seragam. Nggak boleh beda-beda. Mad alif disukun satu, ambilnya dua harokat. Terus di tempat yang lain lebih gitu ya. Kita bahas satu-satu dulu untuk yang sebab sukun arid. Yang pertama ada mad alif disukun. Apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf berharokat yang disukunkan karena wakof.
Panjangnya tadi sudah 2, 4, atau 6. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini anak ambilnya yang 4. Bisa juga 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa juga 6. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu 6. Nah, semuanya bisa dipakai. Asalkan nanti harus seragam. Kalau di awal ini 2, jadi yang lainnya juga harus 2, 2, 2, 2. Kalau di awal ini 4, nah, yang lain juga 4, 4, 4, 4. Begitu juga 6. Harus sama juga. Nah, itu artinya seragam. Nah, kemarin sudah pernah disinggung sedikit ya. Jadi, mat tabi'inya masih ada di sini. Ya, sukun. Jadi nanti ya, kalau ada wawu sukun juga bisa. Nah, ini ada alif juga bisa. Ini wawu. Jadi, di awal itu ada mat tabi'i, baik ya sukun, wawu sukun, atau alif. Bertemu dengan huruf yang berharokat. Nah, huruf yang sukun karena wakof. Nah, ya. Jadi dia aslinya bukan sukun, tapi disukunkan karena wakof. Nah, ini disebut mad arid lis sukun. Gitu ya. Jadi harus bertemu sukun. Nggak boleh dia, misalnya hi, nggak ada mim misalnya. Itu bukan, meskipun wakof, itu nggak disebut mad arid lis sukun. Harus bertemu sukun dulu. Bertemu huruf yang disukunkan dulu. Yang disukunkan karena wakof. Gitu ya. Karena ada yang masih bingung tuh. Jadi ada matobi'i saja, tapi di wakaf. Nah, itu tetap 2 harokat, tidak berubah ke mat adik disukun, tetap matobi'i. Kalau tidak bertemu sukun. Nah, kita praktekkan yang 2 harokat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi kita latihan konsisten 2 harokat dulu ya. Jadi samakan dengan A, panjang A, karena ini 2 harokat. Alamin. Nah gitu ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. Inna Allah sami'un basir. Inna Allah sami'un basir. Ya. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sekarang coba kita yang 4 sampai sini sini aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mm. Sekarang 6. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi nanti kalau dua di awal dari ta'awud itu patokannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, dua berarti sampai selesai itu dua untuk mat alif disukun. Startnya dimulai dari ta'awud. Nah, seperti itu ya. Kalau empat, empat semua. Enam, enam semua. Bisa dipahami mat alif disukun? Aku kan Ustaz izin bertanya, Ya, berarti bukan karena di akhir ayat ya Ustaz, tapi karena memang wakaf disukun, eh, ya karena diwakafkan, karena disukunkan, betul. karena wakaf. Jadi kalau nggak berhenti, kalau nggak wakaf, ini nggak jadi mat alif disukun. Ya, jadi intinya berhenti. Nah, baru dia kan jadi sukun kalau berhenti. Tapi kalau dilanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdu. Nah, jadi dua harokat aja. Karena ini mat tabi'i jadinya. Kalau di wasol. Jadi syaratnya harus wakaf untuk mat alif di disukun. Oh, baik. Berarti termasuk yang kalau kita memotong satu ayat karena kehabisan nafas itu termasuk juga harus konsisten, eh, panjang harokatnya Ustaz ya. Ya, meskipun belum wakaf, misalnya berhenti di suatu ayat, di tengah-tengah ayat gitu ya. Itu berarti Ya. berlaku mat alif li sukun. Oh, baik. Nah, ada lagi. Cukup dulu Ustaz. Nah, kita Karena lanjut. itu yang bikin bingung sebenarnya Ustaz. Nah, Kadang-kadang. sekarang sudah ini ya, sudah jelas ya. Iya, cukup jelas Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang mat alif, mat lin. Ini juga karena sukun alif juga, tapi dia mat lin namanya. Nah, apa itu mat lin? Apabila huruf berharokat fathah bertemu ya sukun atau wawu sukun setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena wakof. Nah, ini juga karena wakof matnya. Cara membacanya dua, empat atau enam sama seperti mat alif disukun. Kita lihat contohnya di sini. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu anak ngambilnya empat. Kalau enam, li'ilafi Quraisy. Nah, sama ya. Sekarang dua. Li'ilafi Quraisy. Nah, itu dua. Ya, ini matlin karena apa? Ada ya sukun. Nah, ini juga bisa wawu sukun. Jadi hurufnya cuma dua. Ya sukun dan wawu sukun. Sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi baik itu ya sukun atau wawu sukun. Kalau sebelumnya fathah maka dia lin. Menjadi mat, menjadi panjang karena bertemu sukun. Nah ini, shinnya ini kan harokatnya kasrotain ya. Tapi karena wakaf di sini, kalau dia berhenti di sini, dia jadi sukun. Nah, makanya dia lin bertemu sukun.
huruf lin bertemu sukun. Sehingga jadi mad lin namanya. Jadi mad lin. Nah, sama kan? Eh Batu patokannya itu wakof juga atau berhenti. Jadi syaratnya harus berhenti. Nah, gimana kalau nggak berhenti? Sama. Yang sebelumnya mat kalau berhenti, kalau dilanjut nggak ada matnya lagi. Quraisyin ila. Dia jadi sifat aja, sifat lin. Kan ada kan? Pernah belajar sifat kan? Nah, itu hanya sifat aja. Quraisyin ila. Nah, bukan Quraisyin ilafihim. Nah, jadi nggak ada matnya lagi kalau dilanjut. Tapi kalau berhenti, muncul lagi matnya. Quraisy berlaku mat lin. Bisa dua, bisa empat, bisa enam. Nah, Nah, kita praktek ya. Li'ilafi Quraisy. Silakan. li'ilafi Quraisy. Nah, lagi dua harokatnya samakan dengan yang Anda contohkan. Jadi jangan sampai kelebihan. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Hmm. Sekarang empat. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya. Sekarang enam. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ya. Dan selanjutnya kita pakai yang empat. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Jangan ketukar shin, sod, wassoif gitu ya. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Ya. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Nah, ini madlin. Bedanya antara madlin dengan mad alif di sukun ketika persamaannya kan sama-sama ketika wakof dia muncul matnya. Nah, itu persamaannya. Perbedaannya ketika diwasol mat alif li sukun itu masih ada mat tabi'inya. Jadi dibaca dua harokat panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Himil hamdulillahi rabbil alamin. Masih ada panjang kan? Dua harokat. Sedangkan matlin kalau diwasal dia tidak ada matnya lagi. Li'ilafi Quraisyin ilafihim. Nah gitu kan. Quraisyin ila. Nah itu perbedaannya. Kalau
Di wasol untuk madlin itu nggak ada matnya. Tapi kalau wakof sama-sama muncul matnya. Baik itu madlin ataupun mad alif disukun. Sampai sini bisa dipahami? Ustaz. Apa Ustaz tadi ada yang kelewat pertanyaannya? Eh, kan tadi dikatakan harus seragam harokatnya dalam satu bacaan Ustaz. Mm-mm. Mat. Itu maksudnya ketika kita misal misal sholat itu berarti dari Al-Fatihah sampai surat pendek misalnya yang surat pendek yang harus dibaca itu harus seragam ya Ustaz? Betul. Atau misalnya kita duduk buka mushaf itu tetap nah itu satu bacaan tuh termasuk itu ya Ustaz? Ya, sama. Jadi ketika sholat dari Al-Fatihah sampai surah pendek itu seragam. Ketika baca di luar sholat juga sama. Sekali duduk itu seragam. Dari ta'awud sampai selesai baca Al-Quran itu mad alif sukunnya harus sama. Di awal sampai akhir gitu ya. Baik Ustaz. Nah, berarti yang untuk mad far'i yang sebab sukun arid sudah hanya ada dua ya. Mad alif li sukun dan mad lin. Jadi dia sukunnya bukan asli. Ya. Aslinya berharokat tapi karena wakof jadi sukun gitu ya. Maksudnya sukun arid. Sukunnya dipaksakan. Sukun sukun apa ya namanya? Sukun bukan asli lah istilahnya. Nah, kalau sekarang kita masuk ke yang sebab sukun asli. Yang pertama ada mad lazim kalimi mutsaqal. Yang kedua ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Yang ketiga ada mad lazim harfi mutsaqal. Yang keempat ada mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi ada empat untuk mad far'i yang sebab sukun asli. Sebelumnya pernah belajar ini atau belum? Belum Ustaz? Belum ya. Belum. Nah, yang pertama mad lazim kalimi mutsaqal. Apabila mad bertemu huruf sebentar ya. Ustaz. Nah, kita lanjut. Mad lazim kalimi mutsaqal apabila mad di sini maksudnya mad tabi'i. Mad tabi'i atau mad asli. Bertemu huruf yang bertanda tasydid. Cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Nah, ini mad lazim ya. Jadi mad lazim itu semuanya 6 harokat. Jadi paling paling kuat, paling panjang itu hanya mad lazim di pembahasan mad lazim. Karena tidak boleh kurang dia bacanya, nggak boleh 4, nggak boleh 5, dan nggak boleh lebih. Jadi harus pas 6 harokat. Baik. Makanya dia dinamakan mad lazim. Nah, jadi ulama kiroat sepakat semuanya, baik riwayat kita, riwayat yang kita baca, yaitu riwayat Hafs an Asim, dan juga di luar riwayat Hafs. Itu semuanya membaca mad lazim dengan 6 harokat. Nah, itu mad lazim. Artinya mad lazim itu sepakat ulama kiroat semuanya membaca 6 harokat. Nah, sekarang kita masuk contohnya. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, di sini mad lazimnya yang ini. Kenapa? Karena di sini ada mad tabi'i. Ada alif sebelumnya fathah. Ya kan? Bertemu huruf yang bertasdid.
Nah, ini mat lazim kalimi. Kalimi artinya kata. Nah, ini satu kata ini. Jadi mat tabi'i dengan huruf yang bertasydidnya itu dalam satu kata. Musaqqal karena ada idgham. Idgham di sini kan mim tasydid ini asalnya ada mim sukun sama mim berharokat. Nah, sehingga dia terjadi idgham, ya kan? Nah, jadi setelah mat bertemu sukun, nah diidghamkan ke huruf setelahnya. Terjadilah tasydid. Jadi tasydid itu asalnya itu dua harokat. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Nah, ini asalnya ya. At-tammatu. Asalnya atom. Nah, bertemu mim sukun. Jadi huruf yang pertama itu mim sukun, yang kedua mim berharokat. Mim sukun bertemu mim apa hukumnya? Idgham mimi kan? Mimi. Nah, idgham mimi kan? Jadi ini terjadi idgham, idgham mimi. Nggak harus nggak harus idgham mimi nanti. Nanti ada huruf yang lain kan? Nah, yang penting yang intinya itu terjadi idgham di sini. Terjadi idgham. Artinya huruf pertama dileburkan ke huruf yang kedua. Nah, itu artinya idgham. Ya. Nah, itu bacanya di mat tabi'inya yang asalnya dua harokat itu menjadi enam harokat karena berubah ke hukum mat lazim. Kita baca فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, silakan. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, jangan lupa di sini mim tasdid ada gunahnya. Jadi nanti setelah to 6 harokat nyampe mim itu ada gunahnya dulu, ditahan dulu. Matul kubero. Nah, seperti itu ya. Coba lagi. فإذا جاءت الطامة الكبرى. Nah, kita lanjut. Contoh yang kedua. فإذا جاءت الصاخة. فإذا جاءت عفوا. فإذا جاءت الصاخة. Hmm. Taknya jangan tebal ya. Ti, nah itu to tebal. Nah, sedangkan di sini taknya tipis. Ti, ti, ti gitu ya. Tis, so, ti, ya, ya, tipiskan. فإذا جاءت الصاخة. Ya kan? فإذا جاءت الصاخة. Nah, ini mat lazimnya yang mana? Mat lazim kalim musakol. Mad lazim yang sod bertemu kho. Ustaz. Nah, karena kenapa? Karena so itu ada mat tabi'i bertemu huruf yang bertasdid. Mana Ya. sukunnya? Nah, di dalam kok bertasdid ini ada sukun. Nah, pertama kan ada kok sukun, yang kedua ada kok fathah, ya kan? Nah, jadi kembali ke kaidah awal, mat lazim itu mat tabi'i bertemu dengan sukun, sukun asli di sini. Nah, di kaidahnya di sini sesuai kaidah.
Ya, karena apa? Karena tasdid itu asalnya ada sukun dan yang kedua berharokat. Wahajjahu qaumuh. وحاجه قومه Mm. قال أتحاجوني في الله. قال أتحاجوني في الله. Nah, nanti untuk mat lazim itu ada tanda ininya juga sama dengan mat wajib ya. Mat wajib ini wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat lazim juga ada ininya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Paham? Ustaz? Paham ya? Insyaallah. Nah, itu mat lazim kalimi musakol. Lazim artinya lebih dari dua harokat dan ditetapkan enam harokat ya. Lebih dari dua harokatnya itu maksudnya enam harokat. Nah, itu mat lazim. Kalimi satu kata antara mat tabi'i dengan sukunnya. Musakol karena terjadi idgham pada sukunnya, sukun aslinya. Sekarang masuk ke eh, mad lazim yang kedua, yaitu mad lazim kalimi mukhaffaf. Apabila mad tabi'i bertemu huruf yang bertanda sukun asli. Nah, cara membacanya sama 6 harokat panjangnya. Contohnya, Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Misalkan, ثم إذا ما وقع عفوا أستاذ. ثم إذا ما عفوا. ثم إذا ما وقع آمنتم به. الآن وقد كنتم. الآن وقد كنتم. Nah, jadi mat lazimnya yang ini. A sendiri ada mat dua harokat bertemu sukun. Sini sukun asli ya. Langsung ketemu sukun dalam satu kata. Karena ini mat lazim kalimi. Nah, beda. Terus ada kata-kata mukhaffaf. Artinya mukhaffaf itu dia tidak terjadi idgham. Ini kan dibaca jelas kan sukunnya. Al an bertemu huruf hamzah sehingga dia nggak diidghamkan ke hamzah tapi dibaca jelas lamnya. Nah, itu artinya mukhaffaf. Jadi mukhaffaf itu kebalikannya musaqqal. Musaqqal ada idgham, kalau mukhaffaf tidak ada idgham. Sama ya, contoh yang kedua bunyinya al-ana juga. Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Nah,
Jadi untuk contoh mad lazim kalimi mukhaffaf hanya ini saja terdapat pada surah Yunus ayat 51 dan 91. Jadi ada pada satu surah di dua ayat. Ayat 51 sama 91. Penggalanya sama ya bunyinya al-ana. Nah, lebih gampang ya ingatnya untuk mad lazim kalim mukhaffaf al-ana. Nah, itu contohnya. Sampai sini bisa dipahami. Ustaz. Nah, kita masuk ke mad lazim selanjutnya yaitu mad lazim harfi. Kalau yang tadi sebelumnya itu kalimi, maksudnya dalam satu kata. Kalau ini huruf. Mad lazim harfi itu huruf musakol. Nah, ada kata-kata musakol juga. Ini artinya ada idgham. Apabila mat bertemu dengan huruf bertasdid pada huruf muqatta'ah. Nah, nanti nanti dihafalkan huruf muqatta'ahnya apa saja? Sin, nun, qaf, sod, lam, kaf, mim. Bisa juga disingkat sanakussulakum. Sanakussulakum. Itu lebih mudah dihafalkan kalau disingkat. Sanakussulakum. Di awal sebagian surah dalam Al-Quran. Kalau sin contohnya Yasin. Nah, ya kan? Nun, Qaf, Sod, Alif, Lam, Mim, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sod, Hamim. Nah, jadi ini semuanya ada di awal surah. Nah, itu namanya huruf muqatta'ah. Jelasannya nanti ya. Sekarang mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun. Nah, kalau tadi tasdid, kalau ini sukun. Kalau tasdid itu kan ciri-cirinya idgham. Kalau tasdid. Nah, kalau sukun berarti bukan idgham. Nah, ini mukhaffaf. Kalau mukhaffaf itu berarti sukun yang tidak ada idghamnya. Pada huruf muqatta'ah, hurufnya sama sanaqussulakum di awal sebagian surah dalam Al-Qur'an. Jadi hurufnya sama antara mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Perbedaannya nanti dilihat. Kalau ada idgham, dia masuknya musaqqal, mad lazim harfi musaqqal. Kalau tidak ada idgham, dia masuknya mukhaffaf. Seperti itu ya. Nah, di sini cara membacanya sesuai huruf hijaiyah. Benar. Tes. Lanjut ya. Cara membacanya sesuai huruf hijaiyah. Nah, maksudnya huruf hijaiyah itu dibaca eh, nggak berharokat. Contohnya nun jangan dibaca na gitu ya. Ni, nu, nggak. Tapi dibaca seperti membaca huruf hijaiyah. Nun dibaca nun. Kof dibaca kof. Ada fa-nya. Kof gitu ya. Nun. Sode. Ada dalnya gitu ya. Sode. Jangan so. Nah, itu maksudnya sesuai huruf hijaiyah. Dengan diidghamkan ke huruf setelahnya. 6 harokat. Nah, ini semuanya dibaca 6 harokat.
bentuk mad lazim harfi. Khusus pada huruf ain termasuk madlin. Boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Jadi kalau ada huruf muqatta'ah, hurufnya ain, seperti ain, sin, qaf, nah itu ainnya bisa dibaca 4 atau 6 khusus huruf ain. Kan tadi sanakussulakum ini semuanya dibaca 6 ya. Tapi kalau untuk ain dia ada dua cara baca, bisa 4 harokat, bisa 6. Jadi khusus ain aja. Kalau untuk huruf yang lain nggak boleh kurang dari 6. Nah, sekarang kita rinci mana yang termasuk mad lazim harfi musaqqal, mana yang termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kalau non nun. Nah, kita lihat asalnya nu nun wau dan nun, ya kan? Nah, asalnya nun yang satu huruf ini kalau di asalnya itu ada 3 huruf nun wau nun. Tulisannya seperti ini. Nah, di tengah-tengahnya itu kan ada huruf mat, mat tobi'i. Wawu sukun sebelumnya domah. Kemudian bertemu sukun. Nah, sehingga dia kembali lagi ke kaidah mat lazim. Ada mat bertemu sukun asli. Nah, kemudian untuk melihat mukhaffaf atau musakolnya di huruf sukunnya itu ada idgham atau nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada idgham berarti termasuk mukhaffaf. Nah, sedangkan di sini nun dibaca jelas kan nunnya. Nah, sehingga dia tidak ada idgham. Nun berarti dia mukhaffaf. Jadi untuk nun dia mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kayak gitu ya. Qaf sama. Qaf tulisannya qaf alif fa. Tengah-tengahnya huruf mat. Ada alif sebelumnya fathah bertemu sukun. Qaf. Sehingga dia mad lazim harfi mukhaffaf atau musaqqal. Nah, di sini karena huruf sukunnya itu tidak ada idgham, jadi termasuk mukhaffaf. Qaf gitu kan. Sama shad juga mukhaffaf karena huruf terakhirnya tidak terjadi idgham. Sampai sini paham? Ya, Ustaz, insya Allah. Jadi memang sebenarnya harus dipecah ya, Ustaz? Iya, dipecah. Jadi enggak alif lam mim. Nah, ini mad lazim. Ah, enggak. Tapi alif itu apa, lam apa, mim apa gitu ya. Selama Apakah ini kan ah, kebanyakan kita tuh hanya membaca, maksudnya hanya mengikuti yang diajarkan tanpa mengetahui ilmunya. Ternyata memang untuk mengetahui musakol atau mukhaffaf harus dipecah ya sebenarnya. betul. Jadi sekarang kita Masya bahas Allah. ilmunya gitu ya. Nah, sebelum-sebelumnya kita praktek langsung. Nah, jadi wajar kalau baru tahu. Jadi perinciannya seperti ini. Kita ambil satu-satu hurufnya. Nun, berarti dia mad lazim harfi mukhaffaf. Qaf, mad lazim harfi mukhaffaf. Dia juga mad lazim harfi mukhaffaf. Gampangannya kalau dia berdiri sendiri dia termasuk mad lazim harfi mukhaffaf karena di huruf terakhirnya tidak terjadi idgham, ya kan? Nah, nah baru kalau seperti ini alif lam mim. Nah, kita rinci lagi satu-satu. Alif dia tidak ada mat sehingga dia bukan termasuk mat lazim. Jadi alif alif gitu aja. Nggak perlu dipanjang-panjangin alif nggak perlu. Atau alif. Nah, itu juga salah. Alif biasa aja. Alif la. Jadi nggak ada matnya ya untuk alif. Nah, lam kita lihat
Lam itu asalnya itu ada lam, ada alif, ada mim. Nah, ini kan masuk kaidah mat lazim kan? Huruf tengahnya itu ada mat tabii, ada alif sebelumnya fathah, terus ada sukun. Lam, ya kan? Sudah. Nah, kita lihat huruf terakhirnya itu kan mim, mim sukun. Ada idgham atau enggak? Nah, dengan cara dia bertemu apa? Huruf terakhirnya. Oh, bertemu mim. Nah, berarti dia terjadi idgham. Hmm. Sehingga lam dia termasuk mat lazim harfi musaqqal. Nah, kayak gitu ya. Jadi lam ini termasuk mad lazim harfi saqal. Nah, mim kita kita lihat lagi mim. Mim berarti asalnya itu mim ya mim. Mim. Nah, huruf terakhirnya mim sukun kan? Itu tidak Hmm. bertemu huruf yang lain sehingga dia bukan idgham. Nah, sehingga termasuk mad lazim harfi mukhaffaf kayak gitu. Sampai sini paham? Nah, nanti begitu Paham juga sama Ustaz. seterusnya. Pokoknya kalau terjadi idgham seperti ini, mim bertemu mim, akan terjadi idgham. Berarti lamnya ini mad lazim harfi musaqqal. Kalau tidak terjadi idgham di huruf sukun terakhir, huruf terakhirnya itu termasuk mukhaffaf, mad lazim harfi mukhaffaf. Bisa dipahami? Paham sama Ustaz. Nggak usah dijelasin lagi ya. Insyaallah paham ya. Sama Ustaz. Nah, kemudian untuk ain, nah kenapa dia panjangnya kok beda bisa 4? Karena ain ada huruf tengahnya itu ya sukun, sebelumnya fathah. Ini kan termasuk apa? Mad lin kan? Ain. Kalau disukun Madlin. kan termasuk mad lin. Nah, mad lin Madlin. ya, mad lin itu panjangnya 2, 4 atau 6 kan? Nah, untuk Ustaz. mad lazim itu nggak mungkin dibaca 2, paling rendahnya ya 4 lah. Sehingga dia boleh dibaca 4 atau 6 untuk mad lazim harfi mukhaffaf khusus ain ya. Ini khusus ain aja. Itu boleh dibaca 4 harokat. Sekarang kita praktek dari huruf nun. Nun. Silakan. Nun. Qaf. Qaf. Sod. Sod. Alif lam mim. Alif Lam Mim. Nah, alif lam mim صاد. Alif Lam Mim Sad. Nah, nah, ini nanti hati-hati jangan kelamaan mim sod. Nah, antara mim ke sod, mim sukun ke sodnya karena dia idhar apa namanya? Izhar syafawi. Syafawi. Nah, hingga dia mim mim dia mad lazim harfi mukhaffaf karena
huruf terakhirnya idhar, bukan idgham. Ya, nah, kayak gitu ya. Nah, shad juga sama, mad lazim harfi mukhaffaf. Qasim mim. Ya kan? Qasim mim. Nah, coba dirinci tanpa lihat ke samping ya. Toh dia huruf apa? Mat apa? Matobi. Nah, mat tabi'i apa? Asli. Hmm, kurang tepat. Mat Tempat. tabi'i har, eh, mat tabi'i harfi. Nah, bentuknya huruf kan? Berarti dia namanya mat tabi'i oh, harfi. Ingat? Nah, oh karena bertemu mau foto akhir, Ustaz. ya, Kan. mat tabi'i harfi kan cuma ada 5 kan? Ada hayyun tohur. Ha, ya, ko, ha, ro. Ingat? Itu hurufnya mat tabi'i harfi. Nah, salah Ayun. satunya huruf to. Nah, jadi nggak semua huruf muqatta'ah di sini dia termasuk mad lazim, eh, nggak eh, termasuk mad lazim. Jadi ada juga mad tabi'i harfi di sini. Nah, contohnya to. Ada ha, ada ya juga. Itu mad tabi'i harfi. Nah, untuk sin mad apa ini? Sin. Mad lazim Sin. harfi musaqqal atau mukhaffaf. Berarti sukun berarti mukhafaf. Hmm, Karena bertemu mim ya, Ustaz. ya. Mim tasjid berarti mukhsakol. Nah, gitu ya. Jadi dilihat huruf terakhirnya idgham atau enggak. Nah, ini kan nun bertemu mim idgham. Nah, berarti sin dia musaqqal kayak gitu. Kalau mim baru dia mukhaffaf. Jadi bisa dipastikan langsung ini untuk yang terakhir-terakhir pasti dia kalau mad lazim berarti pasti mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Untuk yang terakhir-terakhir ya. Karena enggak bertemu huruf yang lain kan. Nah, yang perlu Oh iya, Ustaz. dilihat lagi itu kalau di tengah seperti ini. Apakah dia musaqqal atau mukhafaf gitu ya. Nah, kita praktek. Qasim mim. Qasim mim. Lagi. Qasim mim. Qasim mim. Ya. Ain Siung Qaf. Ain sin qaf.
ain itu kan bertemu sin ya. Jadi di sini ada ikhfa dulu. Ya, ikhfa itu ditahan dulu. Jadi ain itu 6 atau 4 ya. Nah, kita pakainya 6 dulu. Ain selesaikan 6 baru dilepaskan non itu ditahan dulu. Ain si baru si. Nah, ulang. Ain si Qaf. Jadi ada dua ikhfa di sini. Nun bertemu sin sama nun bertemu qaf. Coba lagi. Ain sin qaf. Nah, itu ya. Sekarang terakhir. Kaf ha ya ain صاد. كافها يا عين صاد. Sekali lagi, satu, dua. كافها يا عين صاد. Ya, yang tadi ain yang Anda dengar itu empat ya, empat harokat. Nah, itu boleh. Nah, di sini ha sama ya dia mat apa? Mat tobi'i. Tobi sama ya harfi. Ah, mat tobi'i harfi. Kaf mat lazim harfi. Kaf maksudnya mustaqil. Hmm, Mukhafaf. Mukhafaf karena tidak ada itu kan fa-nya dibaca jelas kaf Iya. ha. Terus ain Ain madlin. madlin terus huruf terakhirnya ada idgham atau enggak? Terus trennya Maksudnya di sini huruf terakhirnya ya kan nun. Ada idgham ke shad atau diidghamkan ada enggak? Ustaz. Hmm? Ada Ustaz. Ada Ada. Yang mana? ada. Nun sama shad itu ikhfa ya Ustaz. Ikhfa. Ikhfa itu idgham atau bukan? Idgham Ustaz. Hmm, idgham kan Bukan pengertiannya ya Ustaz. meleburkan huruf pertama ke huruf kedua. Sedangkan di sini ikhfa. Ya, ikhfa itu bukan idgham, Oh, bukan idgham. samar, samar ya. Jadi Samar. di sini ain dia termasuk mukhaffaf. Oh, mukhafaf. Nah, shad juga termasuk mukhaffaf. Nah, jadi nanti dirinci ya. Intinya alif dia tidak ada mat. Kalau satu huruf seperti ini, beli sendiri seperti ini, dia pasti mukhaffaf. Kalau satu huruf kayak gini. Nah, yang perlu dirinci itu yang kayak gini. Kalau gabung-gabung seperti ini. Nah, dan bisa disimpulkan juga huruf terakhirnya itu mad lazim harfi mukhaffaf untuk huruf-huruf terakhir. Jadi mim, sod, mim, qaf, sod itu mukhaffaf karena nggak bertemu huruf yang lain. Gitu ya. Ya, Ustaz. Namun semuanya baik itu musaqqal maupun mukhaffaf praktiknya sama.
yaitu 6 harokat. Jadi kalau mau dirinci seperti yang tadi, untuk prakteknya sama antara musakol maupun mukhaffaf yaitu 6 harokat. Udah ada gambaran sekarang ya. Mad lazim, harfi, musakol maupun mukhaffaf. Lumayan Ustaz, walaupun begitu dipecah masih bingung. Masih Ya, kayak wajar ini lah. Madlin, terus yang tadi kan ada idgham atau bukan. Hmm. Kadang-kadang masih agak bingung. Tapi Ya, Ustaz, Afwan, kalau kaidah seragam itu masuk juga nggak ke Ustaz ke Mad Lazim ini? Kok Mad masuk. Lazim? Eh, Tadi kan yang di Mad Arid sama Madlin itu harus seragam satu bacaan. Mm-mm. Kalau yang sukun asli ini itu juga Ustaz atau karena kan Kalau ini, kebanyakan 6 harokat Ustaz. kalau ini nggak ada istilah seragam, soalnya semuanya 6 harokat kan. Jadi ini dengan Oh, iya. otomatis harus seragam, meskipun nggak dibilang Oh, iya, iya. seragam. Dengan otomatis harusnya seragam gitu. Kalau tadi kan mat alif lisukun tuh ada pilihan 2, 4, atau 6. Sehingga dia syarat yang kedua harus seragam. Kalau milih 2 ya 2 terus. Kalau 4, 4 terus. Kalau 6, 6 terus. Nah, sedangkan mat lazim nggak ada pilihan lain. Makanya dia nggak ada catatan harus seragam. Memang dengan otomatis harusnya seragam gitu ya. Karena Oh, ada iya. pilihan lain untuk mat lazim. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kadang itu ada yang baca mat mat itu lebih dari 6 harokat di panjang-panjangin. Itu aib ya. Nggak boleh harusnya. Maksimal itu di Al-Quran panjang itu 6 harokat. Yang 6 harokat kan cuma ada mat arid li sukun, mat lin, mat lazim gitu ya. Nggak ada yang 7 Oh, harokat, iya. 8 harokat. Nggak ada. Nah, itu Iya, Ustaz, pembahasan. kadang saya juga kalau baca tuh ke baris selanjutnya itu kadang-kadang tanpa sadar tuh terpanjangkan gitu loh karena harus berpindah ke huruf selanjutnya kan kalau di Al-Quran itu kan jadi Iya, tiba-tiba panjang terus apalagi kadang kalau huruf selanjutnya susah gitu. iya, kadang kan mikir sehingga jadi terseret kan, makanya jadi kepanjangan ya. Jadi korban. Iya Ustaz. Ya memang eh, Kadang kalau dulu sebelum belajar tahsin sih ya maksudnya karena ya niatnya membelajar baca jadi dibiarkan tapi setelah baca tahsin tuh kayak merasa bersalah dan mau nggak mau ngulang lagi diulang lagi. betul betul. Anak pun dulu waktu belajar kok banyak salahnya, kayak baru belajar ya. Jadi sama, Iya, Masya itu Allah. wajar ya. Memang belajar tajwid itu harus banyak-banyak praktek. Meskipun kita sudah merasa benar, tapi kalau ditalaki kepada guru itu ternyata masih banyak kekurangannya, banyak salahnya gitu ya. Makanya harus sering-sering talaki sama guru, baik itu online ataupun offline. Dan yang lebih utama ya offline gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Belum ada Ustaz, cukup kayak Nah, sementara. praktik dulu sebentar ya. Baik Ustaz. Surah pendek. Kita cari yang mutlazim.
Nah, ini aja ya. At-Thariq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya. Ta'awudnya sudah pas ya untuk dua harokatnya. Kadang untuk basmalahnya yang kadang kelebihan. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu panjangnya pas seperti itu ya. Eh, koreksi yang selanjutnya roknya. Jangan langsung dilepas hero hero enggak, tapi hero itu sedikit dialirkan dulu. Hero gitu ya. Niro Niro. Coba ikuti. Hero. Irro. Nah, Niro. Nirro. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, satu, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sudah pas, sudah lumayan roknya. Hanya jangan ditunggu. Hirroh, ma, hirroh, ma, ikuti. Irrahma. Nah, gitu ya. Roh, ma, lagi. Rahma. Nah, sekarang diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah itu dipertahankan ya. Wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Wanya jangan kita belan. Wo, bukan. Wa. Ikuti wa. Wa. Nah, wa wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq. Nah, yang rawan tuh di sini karena bertemu to yang tebal. Jadi si wawunya ke bawah tebal juga. Word, wo, word. Nah, gitu kan. Wah, word, to, word, to. Coba ikuti. Wah, Wa. word, to. Watto. Nah, itu. Tadi woto. Jadi wawunya jadi korban. Woto gitu. Wah, woto. والسماء والطارق. Wassama'i wattariq. Nah, وما أدراك ما الطارق. Wama adraka mattariq. Dalnya adero. Ikuti. Adro. Nah, jangan adro, tapi adero. Hmm. Adero gitu ya. وما أدراك ما الطارق.
Wa adraka ma tariq. Riqu. Tebal qafnya. Riqu. Riq. Ya. Wa ma adraka ma tariqu. Wa adraka ma tariq. Ya. An-najmu sakib. An-najmu tsaqib. Sama seperti dal, jimnya. Najmu. Jangan najmu. 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 Ikuti. Najmu. Najmu. Nah. An-najmu sakib. An-najmu tsaqib. Ya, seperti itu. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lam In kullu nafsin lamma In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Satu aja di sini fa-nya alirkan dulu nafsi. Jangan keburu ke sin, selesaikan dulu fa-nya. Nafsi gitu ya. Ikuti nafsi. Nafsi. Fa-nya dulu Nafsi. 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 Nah, yang terakhir. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. فلينظر الإنسان مما خلق. Falya falyanzuril insanu mimma khuliq. خلق من ماء دافق. Khuliqa mimma dafiq. يخرج من بين الصلب والترائب. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. eh Wattaroib. Wau taknya, wau sama tak tipiskan. Watta. Wattaro. Jangan ke bawah tebal. Wattoro. Wattaro. Wattaro. Ikuti. Wattaro. Wat taro. Nah, coba diulang. Ya khruju. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, wawunya sudah tipis, tinggal letaknya. Watta. Wattaro. Wat wat taro. Nah, itu. Wat Diulang. yakhruju yakhruju
من بين الصلب والترائب. Nah, innahu ala roj'ihi laqadir. إنه على رجعه لقادر. Roknya tipis, laqadir. لقادر. Ya, sekarang dari Ta'awud sampai ayat 8. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, بسم الله الرحمن الرحيم. diulang lagi. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. Tadi yang pertama lumayan, sudah lumayan bagus. Tinggal la-nya jangan terlalu panjang. Coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pas. Lanjut. Wassama'i wa wassama'i wat tariq. Pokoknya dua harokat. Wat tariqu. Wassama'i wat tariq. Ya, Wa ma adraka ma tariq. sempurnakan kol-kolahnya. Adero, adero. Wa ma adraka ma tariq. Ya, An-najmus thaqib. ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Faknya sempurnakan. Nafsi, nafsi. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, Falyanzuril insanu mimma khuliq. ya. Khuliqa mimma dafiq. Hu ada kotornya ya. Hu. Khuliqa khuliqa mimma dafiq. Pokoknya eh, nggak ada hamasnya, nggak ada udara. Khuliqo, ko. Oh, Nah, خلق من ماء دافق. ya. يخرج من
بين الصلب والترائب. Lagi. يخرج من بين الصلب والترائب. Nah, terus koknya tebalkan lagi. Yah ruju. Tadi yah ruju. Kurang tebal ya. Yah ruju. Coba ikuti dulu. Yah ruju. يخرج Nah, يخرج من بين الصلب والترائب. ya. إنه على رجعه لقادر. Nah. Nah, masih ingat ini mat apa nih? Wasamai. Mat wasama Ada mat tabi'i ketemu bertemu Hamzah, hamzah dalam satu kata. mat wajib Mat wajib mutasil. muttasil. Watto wattoriqu. Ini kalau apa? Kalau di wakaf wattoriqu. Oh, kalau aku bro Ustaz. Kalau kubro. Wama adaro. Mat apa? Wa ma mat tobi'i Bertemu hamzah. bertemu Hamzah. Harfi Ustaz. Eh, wa ma adru. Sama kayak ini. Wasamai. Kan ini mat tabi'i bertemu hamzah. Tapi dalam satu kata. Kalau ini beda kata. Mat tabi'i dengan hamzahnya. Mat jais munfasil. Nah, gitu ya. Jadi kalau beda kata, mat jaiz. Kalau satu kata, mat wajib. Mat wajib. Nah, ini tahu hukumnya? Nun bertemu qaf ing kullu. Ingkulu guna Ustaz. Bukan. Ing kullu. Idgham. Ih, ikhfa. Ah, Hakiki. Nah, ini kayaknya antum. Kita belum belajar kayaknya hukum-hukum setelah iqlab itu. Eh, kita baru belajar ikhfa. idhar halki digambil gunnah dan digambil gunnah. Iqlab ikhfa belum. Terus ini innahu ala Innahu mat apa ini? Ada hak domir berangkat doma sebelum dan sesudah bukan sukun dan tidak bertemu hamzah. adomir Hak domir berangkat doma bertemu Hamzah. tidak bertemu hamzah. Nah, ini kan alah tidak bertemu hamzah berarti kan. Matsilah kubra Nah, Ustaz. masilah Matsil betul betul. Masilah apa? Masilah Matsilah ada kubra. dua. Masilah ada dua. Masilah sugro dan kubro. Kalau sugro Matsilah. lihat setelahnya. Nah, kalau setelahnya bukan hamzah berarti sugro. Kalau di sini hamzah Ah, ya, ya. berarti kubro. Nah, Kubra. ingat ya. Nah, ada satu lagi terakhir. Wattaroib. Ini mat apa? Wataraib. Mat jais Ini satu kata atau dua munfasil. kata? Satu Wat kata atau dua kata? wataro. Oh, satu kata Ustaz. Mat Nah, wajib. berarti mat wajib. Sudah ada gambaran ya. Intinya ada gambaran dulu lah. Meskipun lupa-lupa sedikit. Ya, Ya, biasa. hukumnya harus dibaca terus ya. Nah, gak apa-apa, wajar. Nah, mungkin itu dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semangat terus untuk berlatih. Insyaallah setiap antum latihan, insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Amin. Dan tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa La anta ilaha illa astaghfiruka wa anta. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.